pasangan suami istri di era modern ini mengalami ejakulasi dini. Kenapa? Karena dia menikahnya lama, sementara tuntunan biologisnya sudah lama datang, dia habisi dengan onani, dan itu mengakibatkan ejakulasi dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di program Tanya Ustadz bersama saya Iqbal dan Ustadz Salman Al-Farisi Al-Maki, gurunda kita. Nah, kali ini kita mau membahas tentang istimna sesuai dengan film pendek kemarin yang sudah tayang tanggal 12. Ustadz mau nanya-nanya nih. Boleh. Istimna nih penjelasannya apa sih Ustadz dan hukumnya itu seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan filmmaker muslim yang saya muliakan ya. Ini kita bertemu lagi dan membahas sesuatu yang bujuk koneng nih kalau kata orang Betawi. Soal istimna. Istimna ini mungkin nggak semua teman-teman ngerti onani gitu ya. Nggak usah malu-malu juga gitu yang bilangnya. Hukum onani itu gimana dalam Islam? Dan bagaimana ini kondisi onani ini? Jadi kalau hukum sepakat semua ulama Islam haram. Ada yang memakruhkannya, tapi saya tidak ingin memperkuat wilayah itu. Jadi saya pribadi lebih mempublish kalau ditanya orang hukum onani haram. Oh ya, karena impactnya juga nggak baik buat tubuh ya. Tapi selain dia haram, kita coba baca dari segi kesehatan dulu. Oke. Dari segi kesehatan, orang onani ini saraf di, mohon maaf, yang biasa onani kan laki-laki ya, tapi perempuan juga melakukan itu. Saraf di kemaluan akan banyak yang sensitifnya rusak. Nah, itu nanti akan berbahaya saat dia berumah tangga, sehingga saat dia melakukan hubungan suami istri muncul ejakulasi dini istilahnya nanti di kesehatan. Ini berbahaya sekali gitu ya. Jadi pasangan suami istri di era modern ini mengalami ejakulasi dini. Kenapa? Karena dia menikahnya lama, sementara tuntunan biologisnya sudah lama datang, dia habisi dengan onani, dan itu mengakibatkan ejakulasi dini. Gitu. Dan itu tidak baik kan. Ejakulasi dini nanti akan menyebabkan apa? Perselingkuhan, karena tidak ada kepuasan antara hubungan suami istri. Perselingkuhan menyebabkan perceraian, korban anak-anak. Jadi banyak betul rentetan problem yang dimunculkan dari onani itu sendiri. Nah, makanya sebaiknya ambil bahwa hukum itu haram, tinggalkan. Itu secara kesehatan. Secara psikis, Bang Iqbal atau teman-teman KFMM ini ya, secara psikis juga akan sangat merusak sekali. Jadi orang onani ini jiwanya rusak. Jiwanya rusak. Jiwa ini kan ada kamar di sana kan? Iya. Ada kamar biologis yang harus diselesaikan dengan hubungan seksual. Sudah begitu plotnya dibikin oleh Allah, begitu harusnya. Tapi ketika dirusak dengan onani, ini rusak nanti. Padahal kalau diukur dari segi hitung-hitungan, tetaplah hubungan seks yang halal lebih baik daripada onani. Lebih nikmat daripada onani. Tapi karena kamar yang mengatur itu di dalam jiwa atau dalam otak kita dirusak dengan kebiasaan onani, akhirnya sensor jiwanya menganggap onani lebih enak ketimbang hubungan seksual. Itu rusak jadi nanti. Nah, jadi jiwanya akan rusak. Kerusakan jiwa ini lebih berbahaya lagi. Jadi kalau begitu jangan onani. Gitu ya, Tapi kalau misalkan istimna ini atau onani ini udah ada belum sih dari zaman Rasulullah, dan waktu itu tuh Rasulullah tuh menanggapinya tuh seperti apa, Ustaz? Ya. Onani ada sebelum Rasulullah. Karena kan itu fitrah manusia ya. Iya. Seks dan makan kan sama. Bahwa makan ketika kita lapar, dia minta makan lagi. Seks ketika beberapa hari kemudian dia minta lagi. Itu udah normal. Itu normal yang dititipkan oleh Allah SWT kepada kita.
Sebelum Nabi datang, penyelesaian terhadap seks ini ada zina, ada nikah, ada homo, ada lesbi, ada onani. Kan itu semua tuh ada di masa itu ya. Kemudian Islam datang, selesaikan dengan nikah. Dan harus berbeda jenis kan gitu ya. Jadi Islam datang bukan menghabisi hasrat seksual, tapi mengarahkan hasrat ini dengan yang baik. Karena homo nggak baik. Karena homo nanti mengakibatkan depopulasi. Tidak ada manusia. Makanya aktivis depopulasi yang ada sekarang di dunia mendukung sekali homoseksual karena mereka menginginkan agar manusia ini berkurang. Karena menurut mereka jika penduduk bumi ini makin bertambah bla 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 gitu. Maka homo dan lesbi didukung. Islam enggak, Islam maunya hasrat seksual terselesaikan. Kalau ada anak ya kita terima gitu kan. Baru dulu onani juga dari dulu orang onani sudah kan. Nah, Islam datang onani nggak boleh, homo nggak boleh, lesbi nggak boleh, zina nggak boleh. Maka yang dibolehkan hanya nikah. Dari masa Rasulullah SAW ketika para sahabat, anak-anak muda terutama bertanya, ya Rasulullah, hasrat seksual saya sudah sangat menggebu. Apa yang harus saya lakukan? Nabi tidak mengatakan onani. Nabi mengatakan menikahlah. Menikahlah. Iya. Kalau belum siap. Per quote and quote siapnya ini apa kan gitu? Siap secara yang lain, misalkan hasratnya udah menggebu-gebu gitu kan, udah tinggi, udah siap banget nih. Tetapi finansial, kedewasaan belum siap. Itu gimana Ustaz? Mulai anak SMP pendidikan pranikah itu sudah dikasih. Tapi bukan tentang hasrat seksualnya. Tentang bagaimana menjadi entrepreneur yang baik. Bagaimana mengatasi masalah-masalah emosi yang baik. Itu harus diajari. Sehingga anak umur 19 tahun, saat hasrat biologis ini semakin tinggi, dia siap secara finance, siap secara emosi menikah. Luar biasa. Akan tetapi kan SMP itu nggak dibahas, SMA itu nggak dibahas, kuliah pun itu nggak dibahas, S2 pun itu nggak dibahas, S3 pun dia nggak dibahas. Maka doktor rumah tangga gagal banyak, magister rumah tangga gagal banyak. Justru ada tukang becak rumah tangga bahagia banyak. Kenapa? Ternyata saat dia, saya penasaran kenapa tukang becak ini bahagia rumah tangganya. Kenapa tuh Ustaz? Atau kenapa petani ini bahagia rumah tangganya. Ternyata si tukang becak ini dibikin oleh Allah hidupnya dari dulu sudah penuh dengan problem. Sehingga dia terbiasa. Iya. Kalau begini nanti begini, dia terbiasa. Sehingga ketika menghadapi bininya, dia, kalau dia begini, harus begini, harus begini. Dia tahu. Tapi dia nggak hafal memang rumus Pitagoras, panjang kali lebar dia nggak tahu. Bahasa Inggris itu dia nggak tahu. Ilmu manajemen dia nggak tahu, nggak tahu. Tapi tidak semua tukang becak begitu ya. Tidak semua dokter juga gagal tadi saya bilang. Akan tetapi yang kita benang merahnya adalah, kalau daripada ini anak onani, mending dari kecil kita ajari dia problem solver dan entrepreneur, sehingga saat tuntutan biologis itu menguat, dia nggak usah onani, atau dia juga jangan berzina. Tapi apa? Nikah. Iya. Jadi mempersiapkan diri sejak dini. Sejak dini untuk menikah, supaya pernikahan dini itu berkah. Gitu. Hanya kan sekarang orang nyuruh nikah cepet-cepet, tapi ini manusia yang disuruh nikah cepet-cepet tidak ada bekal emotional question yang baik dan finance yang baik. Jadi itu malah menimbulkan masalah yang baru. Ustaz, ya? Jadi ada anak menggebu-gebu biologis hasrat seksualnya, ngadu ke ustadz. Ustadznya langsung nyuruh nikah. Sementara anak ini emotional controlnya masih berantakan gitu ya. Dia tidak tahu bagaimana mendatangkan uang 10.000 gitu misalnya. Jangan. Jadi solusinya, apakah dia ngulur waktu untuk menikah? Ya kalau udah kayak gitu ya memang harus kita didik dulu emotional controlnya dengan entrepreneurnya. Ada komunitas yang concern mendidik generasi bagaimana di umur 19 tahun dia sudah siap nikah. Kenapa? Karena emotional controlnya sudah bagus, karena finance-nya juga sudah bagus. Sehingga onani tidak perlu ada lagi. Keren. Ya, Nah Ustadz, kalau misalkan nih
ada keadaan darurat. Darurat, ya gimana? Untuk melakukan onani atau istimna itu. Gimana tuh Ustaz? misal contohnya, Ya. aduh abis mimpi nih gitu kan, abis mimpi terus aduh tiba-tiba kebangun gitu kan, nanggung atau gimana gitu kan. Iya. Nah, atau keadaan darurat lainnya gitu. Misalkan misalkan dia punya penyakit atau segala macam, nah kita nggak tahu sih gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Nah, saya lanjutkan dulu ya. Dari Nabi selain menikah kita disuruh puasa supaya keadaan darurat tidak terjadi. Oh gitu ya. Jadi sebelum saya kasih solusi kalau terjadi darurat, kita cari lagi dari Rasulullah SAW dulu. Jadi selain dididik emotional control dan finance supaya dia segera menikah, supaya keadaan darurat tidak terjadi, supaya tidak terpojok dia sehingga dia harus onani, ada lagi satu lagi yang harus dilakukan oleh seorang pemuda, puasa. Puasa Ustaz. Nah, tapi sayangnya beberapa teman-teman saya ngadu ke saya udah puasa justru semakin libido saya semakin naik. Ya, karena puasanya hanya sekedar menahan makan sahur dan buka. Harusnya dia sahurnya juga sayur misalnya ya, bukanya juga sayur dan jangan protein jangan dimakan. Iya, Jadi bila ada seseorang nih, mana tahu teman-teman KFMM ini ada yang libidonya tinggi, kan akhirnya dia sering terpojok, dia harus onani kan gitu ya. Iya. Harus kita bantu. Caranya bagaimana? Protein kurangi. Kita ya udah onani aja karena sudah darurat gitu. Kesian dia nanti. Pertama, kesehatan dia terganggu, dia akan mengalami ejakulasi dini nanti setelah menikah dan itu memberantakkan rumah tangga habis-habisan. Yang kedua, secara kejiwaan dia rusak. Benar. Sehingga dia nanti bersetubuh dengan istrinya tidak terpuaskan juga dia. Itu bahaya sekali. Jika jiwa dan fisik rusak, istrinya tidak terpuaskan karena dia ejakulasi dini, dan dia sendiri pun tidak puas karena dia udah puas dengan onani bukan dengan bersetubuh. Iya, terbiasa. Jadi kepuasan yang sesungguhnya hilang digantikan oleh kepuasan yang palsu itu tadi. Akhirnya istrinya tidak terpuaskan, si suami juga tidak terpuaskan. Akhirnya rumah tangga itu berantakan nanti. Dan ini rahasia besar kenapa rumah tangga banyak perselingkuhan. Nanti kapan-kapan kita juga perlu kaji itu ya. Kenapa? Karena rata-rata rumah tangga sekarang ini rusak karena perselingkuhan. Bukan laki-laki yang selingkuh, perempuan juga banyak yang selingkuh. Kadang-kadang kan saya ketemu sama perempuan nanya, itu tuh Ustaz laki-laki itu, padahal perempuan yang selingkuh saya yakin jauh lebih banyak. Hanya perempuan lebih rapi permainannya. Gitu ya Ustaz ya? Iya, perempuan rapi permainannya. Dia pandai betul merapikan jalan tol untuk selingkuh itu. Kalau kita laki-laki kan urakan kan, ya ketahuan, ya kita nikahin aja kan gitu kan. Nah, jadi sekali lagi, sebelum kita kasih jawaban kalau darurat, maka puasa. Tapi puasanya bukan sekedar sahur dan buka, bukan. Nah, dia sudah makan yang sifatnya nabati aja, jangan hewani. Kalau dia puasa, sahurnya pakai kambing, bukanya pakai kambing, terus minum susu kambing, ya selesai dia. Dia ya. Nah, jadi protein hewani bagi orang-orang atau teman-teman yang merasa darurat di onani, kurangi. Nah, di makanan kita nabati. Di situ saya setuju dengan teman-teman apa yang namanya yang makan sayur itu aja tuh. Oh, vegetarian. Jadi si vegetarian ini akan membantu, tapi juga dia coba pilih karena di nabati ini ada juga protein. Yang menggebu-gebu hasrat itu kan protein. Kalau semakin banyak protein yang kita makan, libido akan tinggi. Nah, kepiting, kerang itu jangan. Semua seafood, kalau kau punya permasalahan di libido jangan makan. Jangan makan banyak-banyak ya Ustaz ya. Kalau bisa jangan, udah gitu. Nggak bisa jangan nih. Kalau tadi udah bahasanya darurat. Iya, darurat. Darurat kan dia akhirnya bangun sendiri misalnya. Atau juga sebelum kita kasih dia hukum kalau darurat, selain tadi puasa, selain tadi makanan protein baik nabati ataupun hewani dihabisi, jangan dimakan lagi. Karena kalau dia udah kayak gitu berarti asupan proteinnya cukup sudah di dalam badan dia. Tapi
dia harus cek ke dokter, jangan sampai nanti gara-gara tidak ada protein dia lemes gitu kan. Nah, dia harus cek tetap ya. Kita sering guru saya bilang beberapa kajian keislaman itu harus ditanya ke dokter karena ada hal-hal yang mereka yang bisa analisa. Jadi kalau dia sudah merasa lemes karena protein itu kalau nggak ada kita lemes kan, ya udah makan lagi. Tapi pas dia sudah mulai stabil lagi, tinggalkan lagi gitu. Jadi yang kedua, yang selanjutnya jangan ini apa namanya nonton video porno karena memang dia dititipkan oleh Allah libidonya lemah. Oh iya. Ya kan? Tapi ada perempuan ngelihat hidungnya perempuan aja dia udah bereaksi kan? Iya. Nah, itu kalau kita di wilayah mana nih kita sebagai laki-laki kan gitu. Kalau udah tahu di wilayah mana tinggalkan. Berarti self control lagi kan? Self control lagi baliknya ya. Balik lagi ke self control, kita mampu nggak? Nah, kebanyakan kita justru ketika kita tahu nikmat kita di situ kita malah tonton terus. Iya. Ya, darurat terus. Nikmat gitu ya. Jadi kondisi darurat ini sebenarnya bisa ditangani dengan beberapa pencegahan yang kita sampaikan tadi. Tapi toh udah puasa, udah nggak nonton porno, protein dikurangi, tetap terjadi. Ya mungkin kita bantu ini orang nikah gitu. Iya. Jangan onani juga. Iya. Ada tips nggak sih Ustadz untuk menghindari tontonan-tontonan atau video-video porno tadi? Tipsnya nyaris sekarang ini nggak ketemu lagi kita karena udah di handphone kan ya. Ente boleh cari nanti di media sosial, Google search engine, semua model search engine yang paling digemari oleh manusia sedunia itu konten video porno. Miris Ustaz ya. Sangat miris. Kita hal itu nggak usah dirahasiakan lagi. Saya nggak pernah takut membicarakan itu. Ketika semua orang ribut NU Wahabi, kunut, maulid, kan? Ketika orang ribut Jokowi Prabowo, yang itu masalah-masalah receh gitu. Masalah video porno ini berat bagi kita manusia. Orang kecanduan narkoba itu hanya merusak 3 kamar besar otak. Otak ini dikaji oleh orang neuroscience, ada 5 otak kamar besar. Pecandu narkoba itu hanya merusak 3 saja. Tapi pecandu pornografi itu merusak 5-5-nya. Dan belum ada orang yang berhasil membangun rumah terapi orang yang kecanduan pornografi. Kalau rumah terapi orang kecanduan narkoba udah banyak. Kenapa? Karena orang kecanduan narkoba ketahuan. Ini kita nih berenam nih. Saya yakin ada di sini yang kecanduan pornografi. Tapi nggak ketahuan kan? Toh orang yang candu pornografi juga nggak ada ciri-cirinya. Kalau orang yang kecanduan narkoba ada ciri-cirinya. Badannya, apanya semua ada ciri-cirinya. Iya. Dan dia untuk mendapatkan ganja, dia harus punya effort yang banyak. Sangat besar supaya ya, dia dapat selinting itu. Iya. Kalau pornografi, ya Allah tinggal modal kuota. Kuota sekarang cuma 20.000, 10.000 juga ada kuota kan? Iya, ada yang gratisan wifi tetangga Ustaz. Wah, itu dia coba. Pengalaman berarti bagi. Waduh. Pengalaman nonton yang lain, gitu. Bukan nonton porno. Jadi bahaya sekali ya. Bagaimana caranya? Waduh, kalau caranya saya pernah mengikuti beberapa kelas pendidikan seksual ya, sama beberapa tokoh pendidikan seksual di Indonesia, dan saya mengikuti online dari YouTube ya. Mereka sendiri juga bingung sebenarnya memetakan bagaimana cara mengatasinya. Nah, yang paling baik self control sudah. Self control. Jadi kita melalui pendidikan, melalui masjid, melalui lembaga, melalui komunitas harus membangun generasi atau manusia yang sadar betapa pornografi sangat berbahaya. Dan itu berat kawan. Kalau dia sudah kecanduan, saya belum pernah nemu orang yang mampu menterapi sehingga dia putus dari situ. Paling adanya ini ya, suntik yang itu tuh Ustaz. Suntik apa? Yang kalau misalkan kita hormon. Jadi kan kalau misalkan ada pelaku asusila gitu kan, yang cabul gitu kan. Setahu saya ada tuh di pihak kepolisian menyuntik, dokter gitu kan, menyuntik agar hormonnya itu rendah. Gitu. Dipaksa rendah gitu Ustaz. Mirip-mirip dikebiri berarti ya.
Mirip-mirip di kebiri. Hanya saja kalau polisi yang lakukan mungkin mereka udah ukur ya dosisnya. Iya, dokter. Karena melakukan itu juga tidak boleh sampai dia hilang, nggak boleh. Iya. Karena bagaimanapun manusia normal harus ada hasrat seksual. Iya. Harus ada. Fitrahnya. Ya. Jadi jangan sampai onani. Nah, kita sudah berikan beberapa pendekatan. Dan jangan juga sampai kita kecanduan pornografi. Kita udah punya anak nih rata-rata. Anak kita jaga itu ya. Tapi hanya Allah memang yang bisa itu nanti membantu kita dalam hal itu ya. Karena kita beragama Islam, kita bilang hanya Allah nanti yang mampu bisa menjaga itu. Tapi bahwa dari sekarang, dari kecil anak kita sudah kita didik, kontrol diri, itu penting sekali. Nanti onani, pornografi, perzinahan, perselingkuhan, homo ataupun lesbi, penyakit seks ini semua 6 ini hanya bisa dihindari oleh orang yang memiliki kontrol diri yang kuat. Baik ya, yang kuat ya. Tesis saya pendidikan seksual, makanya kalau diajak bicara tentang seks ini saya dan nggak ada yang tabu bagi saya di wilayah seks. Harus kita bahas ke akar-akarnya. Karena tesis saya itu. Iya. Dan juga ini akan jadi solusi banyak orang. Iya. Harus. Iya. Nah, Ustadz, kalau misalkan nih ada orang yang sudah melakukan istimna, terus tobat tuh Ustadz. Terus melakukan istimna itu lagi Ustadz. Melakukan onani itu lagi Ustadz. Kita kembali dulu bahwa istimna atau onani ini haram ya. Mau itu darurat, mau itu pengulangan, mau itu apa, itu semuanya saya tidak akan pernah berani mengatakan selain haram. Tentu nanti gini ya, hukum fikih ini sangat dihormati, perbedaan pasti ada. Jadi jangan gini pendengar atau pemirsa ini, jangan mengkultuskan pendapat saya ini. Ya, makanya kalau saya ditanya pendapat, ini boleh apa tidak, saya lebih suka yuk kita cari solusinya dulu gitu. Maka mau itu istimna dari awal, istimna karena darurat, istimna karena sudah pernah bertaubat kemudian istimna lagi, itu semuanya haram. Nah, itu haram, dosa bagi kita. Ya, dosa dan harus kita hindari. Nah, hanya saja gini. Orang sudah taubat dari istimna gitu ya. Pemanggilan memori terhadap istimna itu memang sangat kuat. Sinyalnya itu bukan 5G, mungkin 7G. Saking kuatnya ya. Saking kuatnya. Iya. Ya, saking kuatnya karena itu apalagi dia sering lakukan udah kuat banget. Sinyal itu kuat banget gitu. Ibarat kata tuh panggilan jiwa. Iya. Panggilan jiwa jadinya. Dan itu kuat sekali, apalagi dia menikah umur 35 misalnya. Selama dia belum menikah ngapain kan gitu ya, pasti itu yang dilakukan kan. Setelah dia menikah, istrinya mens 7 hari, saat libidonya tinggi dia akan lakukan lagi gitu. Tapi memang kalau ada daripada zina ya, iya daripada zina kan. Berarti boleh dong kalau misalkan. Saya bilang haram tetap, saya nggak bilang boleh, haram. Tapi kalau dibilang daripada zina, ya haramnya zina itu 4.000 kali dosanya, ya haramnya istimna mungkin 2.000 kali kan gitu. Oh gitu. Jadi bukan saya bilang jadi boleh, enggak. Jadi ada dua yang haram nih gitu. Ya kan? Haram yang ini 7.000, haram yang ini 3.000. Ya udah. Mau gimana lagi kan? Tapi tidak saya bilang boleh. Tetap haram. Karena ada orang daripada dia zina. Ya, kalau daripada dia zina jangan bilang yang ini boleh. Dua-duanya tetap haram. Tetap nggak boleh. Jadi nggak boleh, haram dua-duanya. Iya. Karena tadi bisa darurat atau kepanggil lagi dia. Iya. Harusnya seorang laki-laki, satu siapapun dia, perempuan kan juga bisa onani dia kan. Perempuan atau laki-laki harus mempelajari hasrat seksualnya. Harus tahu kau kira-kira seminggu itu libidomu menyerangmu beberapa kali. Harus dikaji. Oh, ada 3 kali. Berarti saya perlu menurunkan protein saya begini ya. Saya perlu menjauhkan konten-konten porno. Kaji diri. Oh, saya ini sebulan itu pernah beberapa kali saat istri saya menstruasi, saya hasrat saya tinggi gitu kan. Tapi kan kalau istri menstruasi masih ada cara kan diperbolehkan oleh agama ya. Itu maksudnya
kalau bahasa ininya oral sex ya, ada beberapa yang harus dibahas tapi di situ ya. Oral yang diperbolehkan dalam agama, mungkin nanti kapan-kapan kita kaji itu. Nah, karena kita fokusnya di onani. Nah, di situ harus dikaji sebaik-baiknya ya. Dikaji sebaik-baiknya apa yang harus dilakukan seorang laki-laki saat dia libidonya tinggi dan istrinya menstruasi. Nabi mengatakan, boleh kau bermain-main kecuali di kemaluan perempuan kan gitu. Wah, itu kan masih ada yang bisa dilakukan. Boleh kamu bermain-main kecuali di kemaluan perempuan. Kalau misalkan lagi mens ya, mens, ya. Jadi ada solusi lain selain istimna itu tadi ya. Nah, hanya saja nanti di modern ini orang kan sudah fantasinya berbeda-beda ya di oral itu. Nah, nanti aja kita bahas itu. Kapan-kapan kita bahas itu karena saya lagi bingung pemilihan katanya. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, Ustadz. Oke. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal haram nih, Ustadz kan. Nah, gimana sih, Ustadz, tips menghindari sesuatu hal yang haram itu? Wah, itu tadi. Saya tidak bisa mengatakan ada tips jitu sehingga kita terhindar dari yang haram, karena kenanya kita ke yang haram itu normal, itu bukan sesuatu yang apa namanya, yang aib, itu enggak. Karena yang maksum itu hanya para nabi. Mau Habib siapapun, list saja 10 Habib terbesar di Indonesia, ya pasti kena haram. Karena bukan orang yang maksum ya. Gitu kan. Atau kiai terhebat di Republik Indonesia, pasti kena haram. Jadi kena terhadap yang haram itu normal. Hanya saja kalau sering kena, itu tidak normal. Sering kena itu tidak normal. Sering kena itu tidak normal. Kita harus introspeksi ya. Karena jangan sampai nanti kan timbangan yang haram kita lebih berat, itu berbahaya. Makanya Allah kan minta, faman sakulat, siapa yang lebih berat timbangan baiknya, berarti dia sudah bahagia sebenarnya. Jadi tidak perlu seseorang 100% bersih gitu, nggak mungkin juga. Iya. Tapi bagaimana caranya supaya tidak terlalu sering kena yang haram? Ya, cara pertamanya adalah sesuai firman Allah SWT, seringlah sholat. Sering sholat ya. Tapi ada Ustaz, seorang yang sering sholat, sering ngaji, tapi tetap aja melakukan yang haram. Makanya sehingga dia nggak, makanya gue bilang tadi, dia tetap akan kena, tapi kan jadi berkurang kenanya. Karena dia sering sholat. Misalnya karena dia sering sholat, akhirnya waktu sholat dia keambil 3 jam sehari semalam. Misalnya. Minimal 3 jam itu dia nggak melakukan yang haram. Tapi sering, dia harus sering sholatnya. Ya. Maksudnya sholat 5 waktu, rawatib, duha, apa dia kerjakan. Kalau dia berhasil melakukan sholat dengan baik, harusnya dia terhindar dari yang haram tadi. Iya. Harusnya. Hanya saja kan kualitas sholat kita, termasuk saya, itu harus saya upgrade terus. Nah, permasalahan muncul lagi, jarang orang yang mau mengupgrade kualitas sholatnya. Coba Bang Iqbal, terakhir kali ente belajar sholat tahun berapa? Waduh, berat Ustadz pertanyaannya. Detail nih, dari mulai kita takbir sampai salam lagi. Kapan terakhir kali kita datang ke rumah guru, Ustadz saya mau recheck kembali atau mencek kembali kondisi sholat saya. Itu kan jarang orang lakukan itu. Kalau saya kebetulan minggu kemarin saya baru mencari-cari ceramah gitu kan, karena kajian udah nggak ada di mana-mana, saya cari di YouTube tentang ya sholat itu tadi. Jadi apa ya, kayak menajamkan kembali niat kenapa kita harus sholat, sholat yang baik itu seperti apa gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi itu harus sering dilakukan. Sekarang kan kita dimudahkan dengan YouTube ya, bagus sekali saya pikir ya. Ini jadi kita bikin jadi wasilah untuk kita belajar gitu. Hanya saja pinter-pinter memilih mana yang harus kita ambil gitu kan. Ayo belajar terus, dan kalau bisa walaupun tadi ada YouTube, datang ke guru satu minimal. Kita upgrade terus tentang sholat kita ini. Mulai dari fisiknya,
Ya, misalnya dari berdirinya, rukunya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, bacaan Al-Fatihah sampai salamnya diperbaiki, itu fisiknya. Baru jiwa sholatnya kita gali terus, terutama tentang khusyuknya. Nah, kalau sholat secara fisik dan psikisnya sudah benar, baik, dilakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah tanha anil fahsya'i wal munkar, dia akan mampu mencegah pelaku sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau Allah bilang begitu, ya mending saya bilang begitu juga. Daripada saya berspekulasi tentang, saya pernah membaca tentang psikologis modern misalnya kan, karakter building dan lain sebagainya ya. Menurut saya lebih yakin innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena itu nanti kalau berhasil kita lakukan, itu bagus sekali. Iya. Berarti perbaiki lagi sholat. Iya dong. Perbaiki lagi keimanannya, Ustaz. Nah, kalau udah bicara iman nih, justru bahwa itu pornografi, onani, zina, homoseksual, problem solver, itu muaranya di iman. Makanya Nabi datang mendidik sahabat 13 tahun sampai confirm mereka beriman dengan baik, baru yang lain-lain disuruh. Nah, 13 tahun itu bukan angka yang kecil ya. 365 kali 13 itu berapa hari? Nabi hanya gegembleng Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dengan iman. Terus iman lagi. Nggak ada matematika, nggak ada fisika, nggak ada bahasa Inggris, nggak ada piano, nggak ada apa. Iman. Sehingga muncul pribadi-pribadi yang agung. Pribadi-pribadi yang cemerlang luar biasa. Dan itu rahasia yang sudah diumumkan tapi tidak kita lakukan. Sayang sekali, Ustaz. Sayang sekali. Sejauh apa sih iman kita sama Allah? Waduh. Sejauh apa? Lemah, iman kita lemah semua, Pak. Kita masih takut lapar. Kita takut nggak punya uang. Nah, jadi kalau udah Bang Iqbal bilang iman, waduh, ini kajian yang harus dibikin 4 triliun episode. 4 triliun episode. Dibikin oleh beberapa keturunan tuh, Ustaz. Supaya iman itu mendarah daging gitu. Jadi dibelek tangannya isinya iman udah. Nah, kalau berhasil kita menciptakan generasi yang iman ini tadi, mau itu pornografi, mau onani, mau apa, itu clear semuanya. Luar biasa lah. Oke, Ustaz. Boleh dong, Ustaz, kasih wejangan penutup kepada keluarga filmmaker muslim di sana, teman-teman sahabat filmmaker muslim, agar tentang istimna ini gitu. Iya. Pertama saya ingin sampaikan bahwa saya tidak mau mengada-ngada, haramkan istimna di kepala kita. Itu dulu ya. Onani haram. Ya, itu dulu. Dengan segala perdebatan nanti di luar, saya ingin mengambil keputusan di kepala saya, onani itu haram. Sehingga saya takut betul melakukannya. Nah, tapi sebelum itu lakukanlah apa yang dianjurkan oleh Nabi. Menikahlah segera, ya, puasa. Nah, menikah ini dengan sesudah mengkondisikan self control yang baik dan finance yang baik. Kemudian puasanya memang protein nabati atau protein hawani ditinggalkan totalnya. Nah, sibukkan diri dengan melakukan sholat, baca Quran, sholawat ke Nabi dan hal-hal positif lain. Kalau ilmu konvensional kan olahraga apa itu semua akan mampu menghindari seseorang melakukan onani. Nah, saya kira sibukkan dirilah. Kalau nggak punya alat gymnya, datang ke Ruhama Al Fajar, saya suruh macul ente. Gym tradisional. Gym tradisional itu. Di macul, ngoret di sini ya bagus. Jadi dari pagi sampai sore ente macul, malam tidur udah. Udah tidur, udah pules. Nah, besok pagi hasrat seksual datang lagi ente macul lagi. Saya jamin onani hilang. Onani hilang ya. Karena kecapean, Ustaz ya.
Terima kasih bagi-bagi. Oke. Terima kasih banyak nih Gurunda, Ustadz Salman. Terima kasih. Udah banyak mengasih ilmu kepada saya khususnya dan juga keluarga filmmaker muslim di luar sana gitu kan. Nah, semoga ilmu yang diajarkan Ustadz Salman tadi bisa kita serap ya dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagi yang masih melakukan yang haram gitu kan, istimna. Nah, ini ada beberapa tips dan solusi tadi dari Ustadz Salman. Bagi teman-teman yang mau mendengarkan ceramah Ustadz Salman tentang apapun itu, Ustadz Salman nih udah punya channel. Namanya apa Ustadz? Ruhama Al-Fajar, channel pesantren sebenarnya. Ruhama Al-Fajar. Iya. Boleh silakan teman-teman keluarga filmmaker muslim boleh mampir-mampir ke Ruhama Al-Fajar. Tapi nanti kita minta bantuan ke FFM lah, ngajarin santri biar bisa ngupload yang baik. Siap Ustadz, waduh. Guru kita lebih tahu tentunya. Gitu. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Ruhama Al-Fajar. Ya, subscribe juga kalau yang belum subscribe channelnya FMM, like, komen, dan share videonya kalau dirasa ini bermanfaat. Oke, terima kasih Ustadz, terima kasih semua teman-teman. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.